Pada video kali ini kita akan belajar port security. Nah, seperti namanya, security itu artinya mengamankan. Ports yaitu ports atau interface. Nah, seperti biasa, kita akan belajar dari sebuah permasalahan. Oke, misalkan di sini kita membutuhkan 3 buah server. Satu buah switch, dan di sini kita tambahkan satu PC. Oke. Nah, sini kita akan beri nama dulu. Ini adalah server 1. Ini maaf. Dan di sini ini server 3. Server 4 dulu. Ini satu dan ini server. Oke. Nah, dan di sini untuk PC-nya kita beri nama, untuk pengujiannya itu beri namanya adalah client. Oke. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Pastikan FA0/1 sampai 3 terhubung pada switch. Oke, lalu kita hubungkan dari switch. Nah, seperti ini. Oke. Nah, misalkan di sini ada hacker ya, ingin mengirimkan paket ke klien. Oke, nah ini hacker ingin mengirim paket ke klien, misalkan ingin mencabut yang FA0/1. Nah, misalkan seperti ini. Hacker ingin mengirim paket ke klien, itu seharusnya FA01 ini akan mati. Jadi FA0/ ini hanya dikhususkan untuk server saja. Jadi misalkan ada yang nyabut FA0/ ini ya, misalkan ini hacker yang nyabutnya. Nah, seharusnya FA0/1 ini akan otomatis mati ya. Jadi seperti itu untuk pembahasan port security. Pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasikan port security-nya, teman-teman. Oke. Ini. Nah, pertama-tama kita akan konfigurasikan terlebih dahulu IP-nya pada tiap-tiap server. Oke, masuk ke servernya. Lalu kita ke desktop IP configuration. Ini untuk IP server 1 yaitu 192.168.50.1. Oke. Kita ini copy biar tidak lama. Masuk ke server 2. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.50.2. Oke, kita lanjut ke switch 3. Ke server 3. Kita ganti menjadi 3. Oke, 192.168.50.3.
dengan subnet maxnya 255.255.255.0. Oke, ini juga untuk PC client kita akan beri IP address, yaitu IP addressnya 192.168.50.4. Oke, nah kita akan coba cek kirim paket ya dari PC, dari server 2 ke PC. Oke, bisa dilihat sendiri ini statusnya sudah successful, berarti sudah berhasil. Oke, nah lalu kita akan langsung saja konfigurasi port security nya di switch. Oke, kita masuk ke switch, ke tab CLI, kita masuk dulu ke mode global configuration. Lalu kita ketikkan untuk port FA0/1 sampai 3 jadi mode akses teman-teman. Jadi ini ya, port 1 sampai port 3 itu kita akan jadikan menjadi mode akses terlebih dahulu. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3, enter, lalu kita ketikkan switch port mode akses, enter. Nah, setelah itu kita akan konfigurasikan port switchnya. Kita coba pada server 1 terlebih dahulu. Server 1 ya, yang ini. Oke, kita ketikkan perintahnya, yaitu kita exit dulu, jangan lupa. Lalu kita ketikkan interface FA 0/berapa ini, 0/1, lalu enter. Kita ketikkan switch port security, lalu enter. Kita ketikkan lagi switch port security MAC address. Nah, cara lihat MAC addressnya yaitu kita ini X dulu, lalu kita masuk ke server ya teman-teman, lalu masuk ke tab config. Nah, di sini ada pas internet kita masuk. Nah, di sini kita copy saja MAC addressnya, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita lalu enter. Nah, fungsi switch port security MAC address ini adalah bahwa yang boleh diperbolehkan lewat di FA0/1 itu hanya MAC address yang ini saja teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita ketikkan lagi perintah yaitu switch port security maksimum yaitu 1. Nah, artinya perintah ini adalah jadi yang diperbolehkannya yaitu hanya 1. Oke, kita enter, lalu kita ketikkan lagi switch port security violation shutdown. Nah, ini artinya ketika kabel ini dicabut teman-teman, lalu dipasangkan ke hacker ya, lalu hacker ingin mengirimkan pesan ke klien, itu akan mati FA01 nya teman-teman
Jadi FA1-nya itu mati secara otomatis. Jadi begitu. Pada video kali ini kita akan mencoba pengujian port security version shooter. Nah, pertama-tama kita akan beri dulu untuk PC hackernya. Kita beri IP yaitu 192.168.50.5. Oke. Nah, misalkan di sini kita PC hacker ini akan mengirim pesan ke PC klien. Nah, kita coba. Nah, file teman-teman, kita coba lagi sekali lagi, dan file juga oke. Dan ininya juga, portsnya juga ini berubah menjadi warna merah. Nah, tandanya ini adalah portnya mati teman-teman. Oke, nah kita akan cek apakah betul kita itu yang hackernya ini. Kita cek, kita exit dulu ya. Lalu kita ketikkan do show port security interface FA0/0. Kita cek. Oh maaf, saya cek dulu. Salah, ternyata kita akan show port security interface FA0/1. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada komen last source address VLAN 0040.ob5e 94e1.21. Nah, ini adalah orang yang ngehack pada klien teman-teman. Oke. Nah, kita akan coba lihat ya apakah MAC address ini sama dengan MAC address yang ini. Kita samakan. Kalau sama berarti ini benar yang ngehacknya. Oke. Nah, bisa dilihat sendiri 94E1 ujungnya kita lihat sama 94E1. Berarti ini betul yang ngehack pada servernya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, kita akan coba balikan lagi ke servernya. Portnya kita balikan lagi. Ya, kita akan coba aktifkan lagi portnya. Ke mode configuration. Lalu kita ketikkan interface FA0/1. Kita ketikkan dulu shutdown. Lalu kita ketikkan lagi no shutdown. Dan kita lihat. Oke, bisa dilihat sendiri ini portnya sudah hijau, tandanya sudah nyala. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar konfigurasi MAC address sticky. Oke. Nah, saat kita konfigurasi MAC address sticky, misalkan kita akan menggunakan FA0/1 ini. Nah, maka FA0/1 ini akan mendeteksi MAC address-nya secara otomatis ya, seperti itu. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Masuk kepada switch. Oke, masuk ke switch, lalu ke tab CLI. Kita ketikkan enable. Masuk ke global configuration. Nah, seperti itu. Lalu kita ketikkan interface
FA0/1, ketikkan perintah switch port security MAC address sticky. Oke, lalu enter, kita masukkan lagi switch port security maksimum 1, enter. Kita ketikkan lagi switch port security violation, lalu shutdown. Nah, seperti itu, lalu kita enter. Nah, untuk violation ini ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu shutdown. Nah, shutdown itu adalah saat ada hacker untuk mencabut portnya lalu dihubungkan ke hackernya, dan hacker ini ingin mengirimkan paket, maka otomatis port tersebut akan mati. Dan yang kedua yaitu ada protect, yang ketiga ada restrict. Nah, untuk protect dan restrict ini adalah portnya tidak mati, tetapi semua paketnya akan diblokir gitu, seperti itu. Nah, kita langsung cek. Kita misalkan di sini akan cek MAC address sticky-nya, teman-teman. Do show port security interface FA0/1, teman-teman. Oke, kita cek. Nah, di sini kita mendapatkan informasi yaitu maksimum total configuration MAC address-nya ini sudah 1, teman-teman ya. Tetapi sticky MAC address-nya yaitu masih 0 ya. Tetapi ininya sudah ada ya. Artinya ini ada yang pernah mengirimkan paket melalui FA0/1 ini. Nah, kita akan coba pada FA0/2. Langsung saja kita ketikkan perintahnya yaitu interface FA0/2, enter, lalu kita ketikkan switch port security dulu. Kita akan aktifkan switch port security-nya dulu. Oke. Lalu kita enter, lalu kita masukkan yang switch port security MAC address sticky. Oke, enter. Lalu kita masukkan yang switch port security maksimum 1. Oke, lalu kita masukkan violation-nya switch port security violation shutdown dan enter. Nah, lalu kita akan cek do show port shutdown. Maaf, port security ya, teman-teman. Security interface. Kita masukkan yang FA0/2. Nah, bisa dilihat sendiri di sini masih 0, teman-teman, dan sticky-nya juga masih 0 ya. Nah, misalkan di sini kita akan coba mengirimkan paket. Oke, kita coba mengirimkan paket dari FA0/2 ini. Kita akan coba mengirim paket successful. Kita coba sekali lagi.
Facebook, dan kita akan coba apakah bertambah. Dan cek. Nah, bisa dilihat sendiri di sini bertambah 1 teman-teman ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kita mengirim paket itu bisa bertambah total MAC address-nya. Nah, dan untuk last for address pilihannya itu adalah yang ini teman-teman. Kita akan coba buktikan. Lihat ujungnya DC3A. Kita apakah betul itu yang mengirim server 2? Kita akan cek. Kita ke config, kita ke pas 0. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa yang mengirim itu betul dari server 2 dengan ujungnya yaitu DC3A. Kita cek yang 11 ini. Nah, sama ya teman-teman, ujungnya juga DC3A. Berarti itu betul yang mengirimkan adalah server 2, dan hanya bisa yang mengirimkan itu hanya server 2 saja teman-teman. Oke, dan teman-temannya begitu. Nah, langsung saja kita coba pindahkan kabel ini ke hacker. Nah, kita coba pindahkan ke hacker pas. Nah, kita coba kirimkan paket dari hacker, ingin mencoba mengirimkan paket ke klien pilot teman-teman ya, karena yang bisa mengirimkan paket itu hanya server. Oke, pilot. Nah, di sini sudah pilot 2 kali dan portnya juga berubah menjadi merah teman-teman, bahwa itu portnya mati teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi ya. Kita kembalikan lagi dan kita akan aktifkan lagi. Masuk ke switch, lalu kita ketikkan interface FA 0/2. Kita ketikkan shutdown terlebih dahulu, lalu kita no shutdown. Oke, kita cek apakah sudah nyala. Sudah nyala teman-teman. Dan begitulah untuk konfigurasi MAC address sticky. Sampai jumpa. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan coba konfigurasi Violation Protect. Oke, kali ini kita akan menggunakan server yang ketiga ya. Kita masuk ke switch, kita akan konfigurasikan dulu teman-teman. Oke, kita masuk ke mode global configuration. Nah, kita ketikkan interface FA 0/3, enter, lalu kita ketikkan switchport mode akses, enter, lalu kita akan aktifkan 0/3 switchport port security. Oke, kita enter, lalu kita masukkan MAC address sticky-nya, MAC address sticky. Oke, kita masukkan switchport maksimum, switchport port security maksimum 1. Oke, kita masukkan yang ini adalah Violation Protect, enter. Oke, nah apa sih perbedaan protect dan restrict teman-teman? Oke, nah kita akan cek terlebih dahulu ya. Misalkan di sini do show port security,
interface FA 0/3, enter. Oh, maaf, do show port ini ya, harusnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada komen security violation count ya. Nah, untuk yang protect ini akan tetap 0 untuk security violation count-nya. Nah, sedangkan untuk restrict akan terus bertambah sesuai berapa orang yang mengirimkan paket pada FA 0/3 selain MAC address yang sudah dideteksinya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini MAC address-nya belum ada. Kita akan coba kirim paket terlebih dahulu. Misalkan dari server 3 ke klien. Kita coba lihat dulu. Server 3 ke klien. Server 3 kita coba kirimkan sebanyak 2 kali. Oke. Nah, lalu kita cek apakah bertambah, enter. Nah, bisa dilihat sendiri di sini total MAC address dan maksimum MAC address-nya bertambah teman-teman ya, dan sticky MAC address-nya juga bertambah. Nah, misalkan kita akan coba hubungkan FA 0/3 ini ke hacker. Kita coba ke hacker kan, kita ganti nama dulu, ini jadi hacker. Oke, jadi hacker ya. Nah, di sini kita akan coba kirimkan paket, misalkan dari hacker ke server 2. Highlight teman-teman. Oke, kita coba lagi. Highlight pasti. Nah, highlight teman-teman. Di sini dari hacker ke server 1, highlight juga, dan dari hacker ke klien. Nah, dari hacker ke klien, highlight juga. Oke, nah di sini semuanya yang paket kirimkan mulai dari server 2, server 1 dan ke klien ini semua pilot teman-teman, tapi portnya itu masih nyala, beda dengan tadi yang shutdown. Kalau kita mengirimkan paket statusnya pilot, itu portnya langsung mati ya. Kalau ini portnya masih nyala teman-teman, bisa dilihat sendiri ya. Oke, lalu kita akan coba pindahkan lagi ini ke server 3. Kita pindahkan lagi ke server 3. Nah, kita misalkan di sini server 3 mau mengirimkan paket. Oke, kita server 3 mau mengirimkan paket nih dari server 3 ke klien. Oke. Nah, dari server 3 kita mengirimkan klien, successful teman-teman. Dari server 3 kita mengirimkan ke server 2, successful. Kita dari server 3 mengirimkan ke server 1, successful. Nah, jadi begitu teman-teman untuk konfigurasi violation protect. Pada video kali ini kita akan konfigurasi violation restrict. Nah, pertama-tama kita akan tambahkan menjadi 4 server ya. Oke, kita masukkan di sini servernya. Kita pindahkan yang hacker menjadi di sini. Oke, biar enak terlihat. Oke, nah di sini kita akan konfigurasikan terlebih dahulu. Pada server 4 kita akan kasih IP address-nya, yaitu 192.168.50.0
6. Nah, oke. Lalu kita hubungkan dari switch, dari server 4 ke switch. Nah, kita akan konfigurasikan FA0/5 nya ya. Oke. Interface FA 0/5. Nah, 0/5 ini adalah ports yang mengarah ke server 4. Oke. Oke, lalu kita enter. Kita harusnya masuk dulu ke mode configuration. Nah, oke, setelah itu kita lalu konfigurasikan interface FA 0/5 yang mengarah kepada server 4. Oke, kita ketikkan switch port mode akses, lalu enter. Kita ketikkan lagi, aktifkan switch port security-nya, switch port security, enter. Lalu kita ketikkan MAC address sedikit. Oke, kita masukkan yang maksimum 1, lalu kita masukkan yang violation restrict. Oke, enter. Nah, di sini kita akan cek, kita exit dulu, lalu kita ketikkan perintahnya yaitu do show port security. Interface FA 0/5. Oke, lalu enter. Maaf, ini salah. Do show port security. Salah. Ini enter. Nah, bisa dilihat sendiri di sini security violation-nya masih 0, teman-teman ya. Kita dikasih informasi lagi, maksimum MAC address-nya ini udah 1, dan total MAC address dan configuration MAC address, sticky MAC address-nya itu masih 0. Nah, kita akan coba mengirim paket ya, teman-teman. Misalkan kita di sini akan mengirim paket dari server 4 ke server. Kita lihat dulu dari server 4 ke server 3, successful. Kita kirim lagi 4 ke server 3, successful. Kita cek lagi apakah bertambah atau tidak. Dan bisa dilihat sendiri sticky MAC address-nya juga bertambah menjadi 1 dan total MAC address-nya juga bertambah menjadi 1. Nah, di sini kita akan coba pindahkan FA 0/5 ini ke hacker. Nah, FA 0/ ini akan coba kita pindahkan ke hacker. Nah, hacker ini ya. Nah, seperti itu. Kita akan coba kirimkan paket ya dari hacker. Misalkan hacker mau mengirim pesan ke server 3, pilot juga. Kita akan kirim juga dari hacker ke server 2, pilot. Kita akan coba kirimkan hacker ke switch 1, pilot juga, dan terakhir kita kirimkan ke klien. Nah, oke, kita akan cek lagi ke switch.
kita enter, lalu kita ketikkan do show port security interface FA0/5 enter. Nah, bisa dilihat sendiri ini security violation code-nya bertambah ya, yaitu menjadi 3 teman-teman. Nah, artinya ada 3 paket yang diblokir. Begitu teman-teman untuk perbedaan restrict. Kalau yang protect itu ininya tetap 0, security violation code-nya tetap 0, tetapi untuk restrict ini bertambah ya. Oke, kita akan coba kembalikan lagi, delete dulu ini, kita FA0/5 nya kita pindahkan lagi ke server 4. Oke, kita misalkan dari server 4 akan mengirim paket ke server 3. Maaf kalau mau pelet ini. Nah, kita coba lagi apakah successful teman-teman. Ini kita kirim ke sini, successful juga. Dari server 4 kita kirim ke server 1, successful juga. Dan dari server 4 kita akan coba mengirim pesan ke klien, successful juga. Jadi semua successful juga. Nah, jadi itu untuk violation restrict. Sampai jumpa di video selanjutnya.